Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, aku minta kalian buat rileks sebentar, letakin HP. Tapi kalau misalnya kalian lagi dengerin podcast aku, ya HP-nya diletakin dan fokus sama suara yang kalian dengar, yaitu suara aku. Oke, tarik nafas panjang dan rasakan ketenangan sejenak. Kapan terakhir kali kamu benar-benar merasa tenang tanpa ada gangguan notifikasi di tangan kamu? Kita hidup di zaman di mana kita lebih tahu apa yang dimakan artis di Jakarta daripada apa yang dirasakan ibu kita di ruang tamu sebelah. Media sosial udah jadi oksigen kedua buat kita. Tapi pertanyaannya adalah, apakah oksigen ini bikin kita segar atau malah bikin kita sesak nafas? Nah, pernah gak sih kalian tuh ngerasa capek banget, padahal cuma rebahan sambil scrolling TikTok atau Instagram? Badan gak gerak, tapi hati rasanya habis lari maraton. Nah, kenapa kita bisa capek? Karena mata dan otak kita dipaksa memproses ribuan informasi dalam satu waktu yang singkat. Dari berita duka, pindah ke video lucu, terus pindah ke foto temen yang lagi pamer tas baru, lalu ke debat politik yang panas. Emosi kita diaduk-aduk dalam hitungan detik. Penyebab utama rasa capek di media sosial itu adalah haus akan validasi. Kita posting foto bukan lagi untuk mengabadikan momen, tapi untuk menghitung berapa orang yang peduli. Kita menunggu angka di notifikasi seperti orang haus yang lagi nunggu air. Kalau angkanya banyak, kita hike, kita merasa hebat, kita merasa terkenal, kita merasa bisa segalanya. Tapi kalau misalnya angkanya sedikit, kita down, kita merasa nggak berguna. Nah, bayangkan coba betapa rapuhnya kebahagiaan kita kalau kuncinya kita serahkan pada jempol orang asing di internet. Media sosial itu ibarat panggung sandiwara raksasa, teman-teman. Semua orang hanya menampilkan highlight terbaik mereka. Gak ada tuh yang posting foto pas lagi nangis karena tagihan numpuk. Atau misalnya pas lagi berantem hebat sama pasangan. Kayaknya gak ada deh. Nah, rasa capek itu muncul karena otak kita secara gak sadar membandingkan belakang layar hidup kita yang berantakan dengan panggung depan orang lain yang sempurna. Terus kalau dalam Islam, hati itu disebut dengan kolbu, yang artinya sesuatu yang mudah berbolak-balik. Media sosial itu adalah badai bagi hati kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk selalu menjaga pandangan. Nah, di era digital ini, artinya bukan cuma jaga mata dari yang haram secara fisik, tapi juga menjaga pandangan dari kemewahan orang lain yang bisa merusak rasa syukur kita. Kalau melihat postingan seseorang bikin kamu ngerasa rendah diri atau iri, itu tandanya hati kamu udah kelelahan dan kamu butuh istirahat. Gimana cara menyembuhkannya? Kita tuh sebenarnya butuh batas, teman-teman. Kita punya kendali penuh atas jempol kita. Kamu gak harus tahu semua hal. Belajarlah untuk unfollow atau mute hal-hal yang gak bikin kamu jadi orang yang lebih baik. Coba deh untuk kembali ke dunia nyata, rasakan tekstur buku yang kamu baca, dengarkan suara burung di pagi hari tanpa harus direkam untuk story. Bahagia itu sebenarnya sederhana banget kok. Tapi kenapa menjadi mahal ya? Hal ini tuh karena kita terlalu sibuk mencari pengakuan di dunia maya. Hati kita itu mahal harganya. Jangan biarkan konten-konten receh merusaknya. Nah, kembalilah pada syukur, karena disitulah letak istirahat yang sesungguhnya buat jiwa kamu yang lelah. Fokuslah pada apa yang Allah beri untukmu, bukan pada apa yang Allah beri untuk orang lain. Karena pada akhirnya, ketenangan tidak ditemukan di layar smartphone, melainkan di sujud-sujud panjang kita. Nah, sampai sini udah ada gambaran teman-teman. Kalau standar kebahagiaan ini adalah dunia, mungkin kita udah menjadi orang yang kalah. Tapi Masya Allah, Tabarakallah, Allah memberikan standar kebahagiaan itu atau melabelkan orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang semasa hidupnya dia berbuat baik, dia tidak iri terhadap orang lain. Sesuatu yang baik-baik dan itu sederhana, itu adalah bentuk dari kebahagiaan yang hakiki di akhirat nanti.
Jadi rasanya sayang banget kalau hidup yang sesingkat ini kita gunakan untuk mencari kebahagiaan di luar diri kita, yaitu dengan melihat nikmat orang lain yang nantinya bakal bikin kita itu kayak ngerasa insecure, nggak bersyukur, dan naudzubillah malah marah sama Allah. Jadi mulai sekarang yuk perbaiki diri, perbaiki niat, dan kita harus tahu bahwa dunia ini nggak panjang. Kita masih ada kehidupan selanjutnya, yaitu akhirat. Semoga bermanfaat dan nantikan video selanjutnya. Annyeong!